Gak ada. Banyak yang nanya faktor sih. hoki aja. Enggak, lagian sebelum pertanyaan itu dijawab, ngapain sih masuk package? Emang kenapa mau ngapain pada masuk? Jadi pasti ini gue mau klarifikasi boleh ya? Boleh. Jadi package ini bukan manajemen guys. Package ini jadi kalau yang bilang manajemen, you guys totally wrong karena package itu adalah Lebih banyak Iya, malah iya, ya iya. dibanding lu ya sekarang. Ih, bulan ini banyak banget tau Aloy sendiri. ya mungkin karena murah kali ya. Iya, so far nggak ada ya. So far ada anjir. Ada. Ada anjir. Shout buat Wintela. Yo, welcome back again di Doms DJ Channel. Di channel apa ini, Git? Doms DJ Talk. DJ Talk bersama gua, Jejex, dan Mugita. Kali ini kita kembali lagi di podcast ini. Kita berbincang dan berbicara bersama santai-santai dengan teman-teman yang kita undang pastinya. Kali ini siapa nih tamunya? Bintang tamunya benar-benar spesial kali ya. Kenapa tuh? Karena di sini kita kedatangan bintang tamu yang fenomenal, yang viral, yang selalu ada di trending top. Yang lagi happening juga sekarang Ya. dan kalian pastinya tahu siapa. Pasti tahu siapa. Welcome kepada member Package. Ya. Di sini semua member package kecuali Ugit ya. Iya, bisa saya. Sun ya. Enggak. Nggak usah. Nah, jadi gue cepet aja di sini ada Brevi, ada Adnan Veron, ada Steve Chris, ada Kak Onioni. Ini ada Kak Onioni. Kalian harus tahu, gue tuh paling ngefans di package tuh sama Kak Onioni. Kenapa tuh? Gak tau, lucu aja. Kayak gue tuh ngefans banget pas pertama kali lihat, lumayan ya Kak. Berarti Ugit pencinta binatang gitu ya. Kambing gua. Dilindungi nih dog lover. Nah, tapi sebelum kita lanjutin pembahasan ini, jangan lupa subscribe ke Doms DJ Channel dan juga kalau kalian mau cari-cari lagu, mau download di mana masih bingung, ada di Kuping DJ. Langsung aja baca tuh deskripsi, semua ada dijelaskan di situ. Betul banget. So don't forget to subscribe, like, comment. Like, comment, and subscribe gitu. Ya, gokil. Oke, sekarang kan kita lagi ada di Doms nih. Gue pengen tanya nih pada teman-teman semua, kalian sebenarnya udah tahu belum Doms itu apa sebenarnya? Oh, gue tahu. Dari Bang Fit dulu deh. Gue tahu dari Ayo. masih di Pluit Junction gue udah tahu. Oh, oke. Wah. Wah. Gue tahu. Kalau pernah event juga Doms. Oh iya, dia pernah ini apa sih event Doms yang Gua belum kenal Adnan. Yang Vol 2. iya itu. Ha. Gua belum tahu Doms juga. Apanya? Waktu itu. Udah ada dia. Belum. Ya? Zamannya dia belum. Gua belum Serius? ikutin. Gue juga DJ. kenal dia dulu. Ih, masih? Emang gak kenal kan? Oh gitu. Kalau dari Kostik sendiri? Oh udah tahu, kan emang channel emang ngebahas DJ, terus habis itu ada DJ Schoolnya juga, terus habis itu Kuping DJ juga kan, buat lagu-lagu. Onioni? Oke udah kok itu. Oh ya, udah gitu ya pokoknya. Onioni tahu jadi, Doms belum jawab. Onioni tahu Doms di mana? Wah, gila. Udah lama. Oh iya, dari sebelum aku lahir kah? Dari kapan? Kapan? 2002. Aku 2000 lahir. 2008. Oh, Oh bener, emang iya? Belajar nge-DJ di Gua nggak tahu Doms. selama itu, Gue Bang. belajar nge-DJ di Doms pertama kali. Serius? Gue muridnya Yudi dulu. Tahu Dih, gila. 2008? 2008 Kita lulus masih 2000. 8 tahun anjay. Oh, gue ada fotonya mungkin kalau ya teman-teman mau. Ada. Ih, keren. Jangan biru. Varsity biru ada. Ya jadi kita di sini ngobrol-ngobrol santai. Di sini gue juga berusaha kontak anak-anak kita semua. Di sini baru kelar nge-gigs ya kemarin ya. Gue kayak Bang V juga baru Yami Tour bersama Mas Wisnu, Adnan juga baru kemarin lusa ya. Ini baru pada kelar. Jadi gimana menurut kalian keseruan kayak kemarin tur-tur? Kalian lagi ngapain sih sebenarnya sekarang? Mas gue apa yang lagi kalian jalankan? Ada gigs event-event biasa kah atau ada gimmick-gimmick tertentu? Kalau kayak yang gue tahu kan si Bravi kan Yami Tour gitu. Terus yang lain juga masih menjalankan something. Kesibukan Sama Tomatur sih, sama semua lagi Live tur Dead semua Tour. sih, Live Dead Tour. Semua tur kecuali Veron. Tapi kan nanti ada tour lah ya, tur Ada. lagu baru kan. Lagu baru. Iya. Oh, mabok jando ya. Mabok jando itu ya. Ya intinya package kemarin baru kelar tour sama Sivas, album launching lah, album tour. Setelah tour itu selesai, sekarang package-nya lagi libur. Lagi kita meliburkan diri, package-nya sendiri lagi tour masing-masing yang tadi dibahas Jaya juga. Ada Yami Tour, ada Hit That Tour, ada Tomatur, ada Like that. Like That, Bayi Lele nggak jadi.
Terus Secure Esdon juga kan. Itu lagunya Aloy ya? ya, Aloy sama Dakhead. Kalau sama Dakhead. Jadi ya lagi nge-branding dan ngejalanin turnya masing-masing yang pasti bareng lagunya. Misalnya lagu Yami, gue sama Wisnu, lagu Toma, Akei sama Oni, ya masing-masing jalan tur itu dulu. Setelah nanti turnya selesai, baru mungkin kayaknya kita akan hangout bareng, tanda kutip bakal ini lagi lah, merencanakan untuk tur lagi ya. Mungkin di Agustus paling cepet. Buat yang mau beli turnya kabarin. Itu. Jadi sebenarnya masih banyak plan-plan bakal terjadi di kedepannya lebih keren-keren. Cuman sekarang ini lagi pada fokus tur masing-masing lah. Tapi nanti kemungkinan maybe akhir tahun ada something new. Maksudnya kayak ada tur dari as a package-nya sendiri. Ya paling cepet Agustus September lah ya. Gue mau tanya dong, member package itu sekarang ada berapa sih guys? Ada 18. 18. Ada 16 DJ dan 2 MC atau singer lah atau vokalis lah ya. 2 singer lah ya, 2 MC atau hype man. Kalau Aloy masuknya apa? Dia hybrid nih sekarang nih. Dia amfibi. Lagi hybrid. Spesial khusus. Iya. Awalnya kayak Kibo kan waktu itu MC dulu ya. Betul, Kibo juga dulu hybrid. Ya kayaknya sih kalau si Aloy kayaknya kalau di package dia itu akan act like MC. Kalau di luar kan dia lagi nge-branding DJ kan, ya walau kita juga nggak tahu ya laku apa enggak ya. Tapi banyak loh, dia emang lagi double, memang bener. Lebih banyak Iya, Aloy ya iya. dibanding lu ya sekarang? Bulan ini banyak banget tuh Aloy sendiri. Keren Ya mungkin karena murah kali ya. Enggak, lebih mahal Enggak. MC-nya. Jadi kalau asal kalian tahu ya, Bang Vini suka berantem entah di story atau kalau ketemu berdua tuh suka bercanda bersama, makanya banyak orang ngira tuh dia tuh berantem sama Aloy. Sebenarnya iya berantem atau beneran? Berantem. Maksudnya beneran atau enggak? Beneran. Enggak, kalau sama lu bercanda, kalau sama dia beneran. Gue pengen tanya ke kalian juga, menurut kalian apa sih yang bisa membuat package ini sampai sekarang solid, terus Bertahan. menyelesaikan masalah bersama, terus kok gimana, ibaratnya kayak gimana cara bikin sebuah grup yang oke gitu. Jadi kayak kan ada yang bikin grup, bikin awalnya oke, terus tiba-tiba Bubar. bakal urus, bubar atau gimana. Kayak Oh, ini kan semakin mungkin bisa berkembang. cerita nggak? Mungkin presidennya mau Oh iya, presiden. Nah, kalau kalian tahu presidennya sebenarnya adalah Adnan Feron. Coba pengen tahu dong presidennya ngomong dong. Mungkin karena dari awal kebentuknya alami ya. Ah, betul. Kita juga nggak milih-milih kan yang harus keren itu nggak sebenarnya kan. Karena kita satu frekuensi semua, jadi sampai sekarang juga tetap solid. Lebih ke situ sih kalau menurut. Iya, benar. Gue setuju banget kata Veron karena organik. Jadi kayak kita bilangnya bahasa keren tuh seleksi alam gitu loh. Jadi ya udah emang numbuh sendiri dan nggak ada yang nanem, nggak ada yang mumpuk, atau numbuh sendiri. Ya dari teman-teman doang, kita nggak based on wah lu produksinya jago, nge-scratch-nya jago, nggak gara-gara itu juga. Cuman emang beneran temen nongkrong kopdar ya, mabok bareng, toto serius, toto jalan gitu. Gitu aja segitunya. Dan karena kita sadar ini jalan, jadi kita udah mulai seriusin dan misalnya ada masalah pun ya kita harus menyelesaikannya secara keluarga dan bukan ke bisnis gitu. Jadi pasti ini gue mau klarifikasi boleh ya? Boleh. Jadi package ini bukan manajemen guys. Package ini jadi kalau yang bilang manajemen you guys totally wrong karena package itu adalah family. Jadi kalau kalian gampangnya tuh community lah ya, sebutnya community, family group, kolektif. Jadi dari banyak orang kita ngumpul, kita di sana visi misinya bisa growing bareng, bisa belajar bareng, sharing bareng, dan naikin value masing-masing secara bareng. Nah, misalnya value yang lebih besar membantu yang lebih kecil dan sekitarnya dan seterusnya lah ya dari collab, ya bantu masing-masing personalnya juga, ngebantu nge-brandingin diri masing-masing dari attitude, skill, pengalaman, semuanya kita masih belajar juga bareng-bareng dan mudah-mudahan nanti bisa share juga ke teman-teman di luar package dan mudah-mudahan jadi apa namanya tuh inspirasi. Gitu. Dan untungnya kita itu nggak ada yang saling iri gitu ya. Iya, so far nggak ada ya. So far ada anjir. Ada. Ada anjir. Shout buat Wintela. Bercanda. Nah, kita emang yang paling sering kita bully soal Wintela gitu loh. Kita tuh sering bully-bulian di grup, bahkan sampai... Nggak cuma satu orang kok. Nggak 2 orang sama Naya juga. Mana ya? Karena ceweknya cuma 2 ya, sekarang di package gitu. Dan lucunya itu dua betina ini kan dulu princess banget ya di package kan karena dia berasa
iya kita kan cewek berdua, jadi kita harus dimanja. Sekarang malah mereka ngikutin kita jadi cowok jadi. Di cowok. Karena makin lama makin kasar ya ngomongnya. karena nggak dimanjain ya udah, dia yang mereka yang ngikut kita itu. Tapi Bagus. gue merasakan sih jadi cewek sendiri itu gimana. Oh, lu pernah di tim Holly ya? Ah, di mana? Ya bareng lu, anjing. Ih, apa Di sih? Holly tim. Oh, iya. Oh, gua nggak nonton, gua kira apa? Iya, benar. Ya maksudnya jadi cewek tuh kalau misalnya kitanya manja malah jadi makin wah. Ya emang lu manja waktu itu. Enggak, gue gak pernah manja ya anjing. Marahin jangan Ya kan marahin. memang harus itu saling support, saling nge-push lah. Iya, saya nge-push ya. Emang kalau manja tuh malah bikin jadi Bahkan nge-pushnya bukan masalah pekerjaan doang. Kayak contoh nih Kak Oni tuh waktu itu awal-awal ngajarin kita ngajak ayo nge-gym. Ternyata dia sendiri nggak nge-gym sekarang. Ya. Makan doang. contoh kecilnya ya. Oni. Kurangin. Ada ketentuannya nggak sih kalau masuk package tuh kayak syarat-syaratnya harus gimana? Ada nggak? Nah, kebetulan karena Oni member yang baru ya, salah satu yang Coba baru. cerita deh. Coba cerita Ada deh yang masuk kan. Apa Bakal sih dijelasin. syaratnya masuk package kalau misalnya ada orang? Di belakang kamera ada Aki, kenapa nggak Aki tuh? Suruh sini. Karena banyak orang-orang gimana sih ketentuan masuk package? Gak ada. Banyak yang nanya sih. Faktor hoki aja. Enggak, lagian sebelum pertanyaan itu dijawab, ngapain sih masuk package? Emang kenapa mau ngapain pada masuk? Nah masalahnya memang pertanyaan itu banyak ditanya oleh Iya. para netizen atau teman-teman kita yang lain lah, banyak juga gitu. Sebenarnya, Syarat-syaratnya. gimana sih gitu loh, karena kan ya Oke, berarti pertanyaannya nanti dibalik ya setelah kita jawab pertanyaan ke kalian, kenapa kalian mau masuk package? Kenapa guys? Apa emang itu kenapa? seru sih. Gue pengen tahu kenapa. Iya Coba kan? di komen. Ini bukan berlaku mungkin buat package doang. Kenapa alasan salah satu kalian itu pengen masuk selain positifnya mempunyai komunitas tuh, apa alasan kalian ingin masuk ke komunitas itu gitu? Coba, Gimana Oni. nih? Nggak ada syaratnya. Hoki Tiba-tiba aja. diajak aja udah. Tiba-tiba masuk grup. Iya, masuk grup. Lu ngejilat ya? Ya sedikit-sedikit lah. Berarti benar kata Bang Vi ya, semua itu somehow natural aja kayak. Mungkin gimana yang ngomongnya? Dari Cocok teman sama orang iya, gitu. dari Teman teman. terus cocok, ngobrol enak, nongkrongnya enak gitu. Dan ya ada lah sedikit-sedikit kita ngelihat kayaknya ada potensi yang dia punya tapi dia nggak ada wadahnya betul. Kayak misalnya Oni kan kita lihat kayaknya nggak guna nih. Dan yang pasti nggak harus kayak kalau gue dulu nggak Ngeces aja. Kata sama Eces. dan yang pasti nggak harus nggak harus apa namanya nggak harus kayak biasanya kan kalau orang masuk package tuh kalau gue lihat sekarang ya baru masuk kayak join ya beberapa orang tuh pingin nempelin package tuh kayak tiap hari datangin samperin package dimanapun kayak gitu perasaan kayaknya nggak harus kayak begitunya menurut gue nyari mukanya jadi Tapi sebenarnya waktu itu lu berharap nggak sih masuk package? ada harapannya dikit dong cuma ya kayak ya gue emang dasarnya temen sama dia gitu. Ya karena gue tahu kan Oni kayak bisa diperintah-perintah nih. Kayak boleh. Kayak bisa disuruh-suruh. Maya nih ya. Kayak kita butuh deh OB atau staff ini. Sama bouncer. Bouncer ya. Enggak. Tapi baik lagi bener yang tadi bercanda guys. Karena kita ngeliat potensinya kayaknya ini orang bisa berkembang lebih dan balik lagi ya dari temenan aja. Karena Oni juga kenal hampir semua anak package terlepas dari pernah ketemu atau enggak kan. Iya. Jadi dia kenal semua, terus kita juga punya hubungan yang baik ke Oni dan yang lain. 15 orang lain ya berarti. Silva juga sama, Ake juga sama. Dari teman ke teman sih nggak ada yang wah kita lihat ya kita kayak apa pencari bakat kayak dia bagus nih kita nggak kayak gitu guys. Jadi emang karena dasar based on friend aja, based on temenan doang. Nah kebetulan juga ini kan package ini udah berapa setahun lebih ya kita ya? Setahun ya. Setahun ya. Nah maksud gua setahun ini juga termasuk ke kalau kalian tahu genre Indo Bounce yang kita dulu sebutnya becak dan sekarang kita bilang Indo Bounce atau Indonesian Bounce itu sudah juga hampir sama umurnya kurang lebih setahun lebih ya. Enggak dong. Lebih. Beca Army is Dead itu Januari ya guys. Maksud gua kayak Oktober. hampir sama lah. Hampir setahun. Nah, maksud gue nih, gue pengen tanya ke kalian juga. Kalian sebagai DJ juga itu gimana menurut kalian Indo Bounce ini? Pandangan kalian aja, gue pengen tahu kok. Steve. Coba dari Ko Steve mungkin. Pandangan Indo Bounce sebenarnya jadi apa ya? Ketika akhirnya nongol satu genre ini yang orang waktu itu dulu awal sebut beca gitu, ada yang kayak memilih gue mainin, gue enggak, nggak apa-apa sih, itu berkembang jadi kan loh apa ya, musik itu kan evolve ya jadi apa namanya nggak akan selamanya di genre tertentu doang gitu. Mungkin ini saatnya Indo Bounce lagi naik ya udah biar apa ya,
emang jalannya aja lagi ke situ dulu gitu. Nanti akan berubah kemana lagi atau kemana lagi juga itu pasti akan muter gitu. Musik pasti akan muter kok gitu. Jadi sekarang Indobounce lagi naik ya kita nikmatin aja lah dulu. Ya, besides we've been through a lot of drama ya guys. Yes, benar. Ya. Juga ada yang nanya ke gua nih. By the way, ada yang kepo di package ini tuh semuanya apakah bahasanya gimana? Taste-nya atau produce lagunya tuh sama semua Indobounce kah? Apakah ada kayak taste tertentu? Maksud gua kayak apakah semuanya tuh selalu setiap hari produce Indobounce kah? Enggak sih. Enggak. Malah Memang pasti ada kayak apa ngomongnya? Selera sendiri pengen Ya. mungkin kena nggak kena atau kadang emang nggak dibawain sengaja atau gimana? Kalau jawaban gue itu bentuk dari beban tanggung jawab moral kita sih, karena kita yang bisa dibilang kan kita dulu yang make it one, yang bikin beca fenomena beca ini lumayan tren, dan akhirnya kita dapat masukan dari teman-teman ya dekat kita juga kenapa namanya nggak diganti jadi Indonesian Bounce. Shout out to Ricky Sick. Dia yang kasih nama by the way ya Steve ya. Nah, namanya Indonesian Bounce kayak bagus deh, karena kalau nanti lo keluar negeri it's easier to say bule ngomongin Indo Bounce dibanding beca. Kita kan capek jelasin beca it's kendaraan guys. Jadi ya udah kita ini banyak juga nih ada drama lagi, masalah namanya ada drama lagi guys. Jadi kenapa beca dihapus? Padahal gue dukung beca. Kenapa dihapus diganti Indo Bounce? No guys, lu mau manggil di beca kayak mau hibah utama urusan lo. Pokoknya sebenarnya beca itu kalau buat lucu-lucuan awalnya buat bercanda gitu. Bercanda apa sih ini? Kitanya as a package collective nggak mau mengcall ini beca lagi karena itu beban tanggung jawab kita dulu udah agak misleading ya. Harusnya nama ini bisa lebih baik, harusnya genre ini bisa lebih bagus. Kenapa dinamain beca yang which lebih negatif arahnya ya, lebih kayak hinaan gitu. Cuman ya udah drama is drama ya, it is what it is, udah kelar juga masalahnya. Dan sekarang gue ngelihatnya ya malah I'm proud of it karena beberapa DJ luar udah notice. Thank you Indonesia udah membuat bangga negara sendiri, apalagi di Wisnu Santika nanti di Tomorrowland. Ya kita selalu kampanye tuh Indonesian Bounce to the world. Jadi kayak ya udah kalau misalnya nggak suka sama genre didukung aja sih negaranya gitu. Kita kan sama-sama orang Indo ya. Kayak misalnya dangdut ke Jepang aja kita bangga, inget gak ada fenomena kopi dangdut di vending machine Jepang? Iya. Lu pernah kan? Yang lo di vending machine Jepang ada lagunya kopi dangdut. Kayaknya nggak ada yang protes deh dulu. Bangga-bangga aja. Kayaknya Iya, fangkot gitu di Jepang gede banget loh. Sumpah. Ada komunitasnya yang gede banget. Gede banget Fangkot. Jadi ini shout out juga buat anak-anak skena tai babi di luar sana ya. Fangkot yang kalian hina-hina di Indo, di Jepang tuh skena. Iya. Di Jepang tuh itu underground, bro. Di sini kan kalian hina-hina tuh tuh genre tukang beca gini-gini. Di sana gede. Jadi maksudnya selera kalian tidak menentukan siapa yang lebih baik gitu. Gue jadi kesel ya anjing. Tapi emang tapi jujur ya, kayaknya mungkin bukan gue doang yang ngerasain, tapi sekarang let's say gue bisa bilang klub yang komersil ya, gue bilang bukannya underground, itu hampir semuanya memainkan lagu bergenre Indo Bounce. Secara crowd pun kalau kayak gue terakhir kemarin main sama lu ya kayak di Lombok itu pun kalau nggak Indo Bounce kayak tamunya kayak ngerti nggak sih? Yeah. Itu menurut pandangan gue pribadi juga sebagai DJ gitu. Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama kan? Iya. Ya karena ya gitu, ya bener kata Kostif kayak lagu akan berputar, cuman ya memang lagi happeningnya sekarang karena banyak yang nanya-nanya, kadang bahkan sampai ada beberapa orang tuh ngomong di gua juga, ada yang mungkin ini kejadian ke lu juga, gua bosen dengerin Indo Bounce, gua bosen. Iya. Kapan sih kayak gini? Emang kalian dong yang bosen, kita juga bosen. Tapi gimana? Kalau kita gak main itu ya nggak apa ya? Jadi nggak ngehibur orang gitu loh, karena orang tuh sukanya tuh lagu-lagu yang familiar kayak yang populer. Karena menurut gue gini, memang bosen tuh wajar. Gue sebagai DJ juga bosen. Dulu zamannya lagu trap, lagu apapun itu pasti akan cepet bosen kalau didengerin tiap hari, tiap jam. Apalagi kita tiap malam main itu pasti bosen. Jadi, tapi kan bagi orang-orang penikmat enggak. Jadi memang ya kita that's the struggle kita sebagai DJ mungkin ya juga harus ya gitu. Ya sebenarnya ini relevan sama tadi yang masalah bosen sama Indo Bounce. Kita pernah ngelewatin banyak ini loh, banyak fase di mana narko juga udah terlalu overplay, di mana Tilit Hurts tiap hari ya, di mana Buyah tiap hari, di mana Justin Bieber Baby tiap hari. Itu gue juga udah ngelewatin semua dan sama fenomenanya. Cuman kali ini mungkin karena Indo Bounce. Ya mungkin kartel yang kalian tahu ya, yang sampai ada konten TikToknya kalau ada kartel cewek-cewek teriak kayak gitu loh. Itu juga akan lewat juga nanti guys, tungguin aja buat yang nggak suka atau bosen, tungguin deh pasti lewat sumpah.
Karena dulu juga kan Narko juga sempat di band di beberapa klub kan dulu. Iya. Despacito. 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 Dengan dulu. Gue masih ingat banget tuh kejadian Despacito. Nggak boleh dimainin karena overplay. Resident pernah sempet gak dibolehin tuh main Despacito. Resident Apa karena lagunya Resident jelek? loh? Enggak. Bukan karena lagunya jelek kan, karena memang overplay. Iya benar. Mungkin ya karena too much cuman ya itulah. Iya. That's how the industry works lah ya. Wajar. Sebenarnya dengan bosan-bosannya itu akhirnya ya kalau misalnya dari sisi gue sebagai produser sama Veron juga kita pun sebenarnya kalau Indobons yang gitu doang akhirnya bosan, akhirnya kita berpikir gimana ya biar kita mainnya juga nggak bosan, kita bikin sesuatu yang nggak bosan. Akhirnya apa ya, kalau Veron mencampurnya dengan sedikit musik ada unsur-unsur house-nya, jadi akhirnya dia menggabungkan itu. Kalau gua ada sedikit unsur teknonya dikit, jadi dirubah dikit, jadi akhirnya itu malah sebenarnya jadinya evolve lagi kan, jadi Sesuatu yang berwarna. Indobons yang apa lagi nih gitu. Itu sih jadi. Kan Package tuh udah setahun ya guys ya. Apa aja sih pencapaian Package sampai sekarang tuh? Coba dari Oni dulu, dari Menurut Oni kalian dulu. masing-masing pencapaian. Package nih berarti. Iya. Pencapaian package. Iya. Aduh, gue juga bingung ngomongnya apa. Ya, pencapaian package ya bisa sampai keluar negeri itu yang gue bilang gila. Bisa Oh, salah satu member kita. Iya. Oke. Sampai Tomorrowland kayak gitu-gitu. Terus ya bisa itu gini. Nangis. Jangan nangis dong. Itu aja. Nih, teh kotak nih, teh Indonesia. Itu doang paling. Itu bingung ya. Ya karena dia baru juga Kak. Steve. Kosti. Kalau gua akhirnya silent dong Silent dong, Bos. Masih. Akhirnya ini sih Salah lagi. brand-brand di Indonesia sendiri pun sebenarnya udah approach kita banyak, dan yang kejadian kemarin masih custom gitu. Jadi itu maksud gua salah satu pencapaian lah, itu brand besar yang akhirnya mau kerja sama kita gitu. Iya. Kita package yang banyak hitungannya baru lah hitungannya gitu. Kita satu komunitas ini baru gitu, tapi brand itu udah Masuk. Oke. Iya benar. Kalau dari Adnan? Kalau gue sih, kalau diingat lagi ya dari awal kita kebentuk ya, yang niatnya cuma sharing-sharing bercanda, terus tiba-tiba bisa tour dan kerjasama sama brand gitu, itu pencapaian sih, yang kayak bangga aja sih itu. Oke. Karena awalnya bercanda kan, Iya, betul, nggak betul. kepikiran tuh nyampe Nggak ke, ada ekspektasi. nggak ada ekspektasi kalau kita bakal tour ya nggak? Iya Sama mungkin kan? gue bisa nambahin ya, menurut gue Adnan itu salah satu pencetus genre Indobons pada saat itu, karena gue tahu genre model yang kita sebut begini ini yang dulu yang viral tuh lagu dia yang banyak. Itu gue, karena gue dulu make banyak lagu dia, dan bukan gue doang yang gue notice, banyak teman-teman gue DJ juga ini pek-pekan siapa lagu dia. Salah satunya. Menurut gua ya achievement terbesar package ya package itu sendiri sih. Ya sama Adnan kebentuk dan bertahan sampai sekarang itu achievement besar. achievement besar. Karena ngebuat sesuatu tuh gampang, cuman maintainnya yang menurut gua berat, dan mempertahankan prestasinya ditambah lagi dengan banyak drama ya guys. Drama mulu di mention dari Emang iya. Ya karena saya yang paling depan diserang. Iya bangganya karena achievementnya adalah Indobounce. Kita bisa dibilang kita bisa memperkenalkan genre baru yang padahal sebenarnya dulu udah ada, namanya breaks, atau kalian sebut juga mungkin ada Dutch, ada apa, itu akar-akarnya mirip lah. Tapi ini dengan sentuhan-sentuhan vibe-nya Indo, vibe dari mana digabungin culture ini dan culture ini, jadilah terbentuknya Indonesian Bounce. Yaitu salah satu achievement yang dinotis tadi, bener yang pada dinotis sama bahkan sama timnya Guetta ya. Sama timnya Guetta, sama lagunya Veron pernah dimainin sama GTA. Terus juga beberapa DJ luar juga udah ngajak collab, kayak contoh Yellow Claw bla bla bla. Itu menurut gua itu udah achievement besar yang gua rasa bukan package doang sih. Semua produser Indonesia kayaknya harusnya bangga deh kalau kalian bisa. Contoh Rich Brian ke luar negeri, kayak kita bangga banget ngeliatnya kan, kayak anjir Agnes Mo, yang mudah-mudahan kita juga bisa dapat treat equal kayak mereka. Karena balik lagi, if you doesn't like the genre, kan kalian orang Indonesia juga gitu. Itu achievement yang paling besar. Iya, sebenarnya gitu ya. Ada boleh tambahin lagi? Jaya. Oh ya, Jaya. Gua itu akhirnya sebenarnya kita sama sih as a package sendiri, kita menurut gua kita itu membawa impact ke skena industri musik Indonesia itu sendiri. Ya, either good or bad ya. Iya. Apa? Either good or bad ya, membawa
impact gitu. Tapi kalau gue lihat lebih persenannya jauh banyak lebih ke good-nya sih. Karena memang itu gue ngerasain sendiri. Gue yakin juga bukan gue, yang lain juga ngerasain sendiri gimana akhirnya klub-klub atau semua tempat kita menikmati sekarang genrenya itu apa ya itu. Minimal banget banyak produser-produser lokal yang lain yang ikutan termotivate untuk bikin something dan banyak yang muncul gitu Banyak aja. muncul akhirnya sekarang, banyak. akhirnya pada muncul ke permukaan. Jadi pada bukan Banyak banget. Jadi ini loh kayak berlomba-lomba aku juga bisa nih. Itu yang good things-nya menurut gua. Iya. Iya sih, terlepas dari Indo Bonsai sendiri, karena kita bikin package kolektif itu sebenarnya kolektif yang lain itu kayak Iya. terlepas Dan dari rata-rata apapun. proyeknya collab ya. Ya, dan Iya. we happy for it loh. Kita sangat senang. Kita tuh, iya. Kayak buat teman-teman kita dari jedak-jeduk internasional or JJU College, mereka juga bikin movement juga. Kita sangat apresiasi ya. Bahkan kita pernah collab waktu ulang tahun Nathan Veron di Tipsy Monkey pernah collab juga. Package X JJI, terus juga ada juga di mana lagi yang ada bikin movement-movement kayak gini? Nggak ada di beberapa kota tuh bikin-bikin juga gitu. Itu ya kita jadi kayak, oh ternyata kita inspiring orang gitu. Tepuk tangan dong buat package kolektif. Oke. Tapi kalian bakal nyangka nggak sih bakal terkenal ini, nyangka atau enggak gitu? Bisa terkenal. Waduh, terkenal batasannya apaan ya? Ya itu sih. Maksudnya apa sebesar ini kali Iya. Kalau ukur merinis. terkenalnya gitu. Terus Ya, nggak tahu. ceritain awal merintisnya gitu. Kan tadi awal merintisnya udah mungkin lebih singkat aja kayak Ya, kenapa lebih. kok kalian gimana menurut kalian menyangka nggak kalau Ya nyangka nggak sih bisa segede ini? segede ini, terkenal ini, dikenal. Nggak klise sih, nggak ada yang nyangka, sumpah. Gua nggak klise ya kan, gua bilang, kita nggak nyangka, Klise nggak apa? beneran. Klise tuh kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. Tapi ini beneran nggak nyangka, beneran. Ya Karena awalnya grup konteksnya kopdar Dari guys. awalnya kopdar, Asalnya mau dulu. nongkrong bareng Nongkrong, doang. kopdar, akhirnya Udah. gua yang menginisiasi kenapa kita nggak bikin event Itu aja. ulang tahun lu juga kan? Iya ulang tahun gua. Ya ulang tahunnya Veron, jadi ya Dan itu- pertama kali gua pindah Jakarta kan. Pertama kali ke Merayain Jakarta. Pertama kali di Jakarta maksudnya. Januari, 6 Januari gua masih ingat. Ih, ulang tahun gua Enggak. Kenapa lu? 12 Januari. Ya akhirnya dari apa dari ide-ide kopdar itu terus gue nyaut di grup kenapa nggak bikin event aja, yuk kita Jamming. walaupun nggak ada duitnya, cuman Iya, kalau botolan lu mabok hancur lah, ayo kita ayo. Ya udah akhirnya bikin, dan dulu sama grupnya kan paket guys, jadi paket tuh fenomena ngirim-ngirim lagu. Iya. Thank you bang, paketnya udah sampai segitu Paket saya simpel. 3. Itulah kenapa nama package ada. Iya. Cuma diinggrisin, sesimpel itu diinggrisin doang. Paket jadi package, tuh udah bikin event. Karena Itu kita pun juga nggak tahu mau bikin nggak apa ya ada namanya. ya. Kita karena grupnya paket doang udah. Bener sih, Atan waktu nge-invite gue pertama kali namanya grupnya paket doang udah gitu paket. Terus foto profilnya itu pantat Patrick, bokong Patrick. Iya nggak? Ingat nggak lu? Itu kalau itu gue lupa, tapi intinya gue namanya paket ya bener. Pertama Iya, kali. bener. Sampai ada eventnya, terus beserta drama-dramanya lagi. Jadi diomongin sama orang-orang, sama musisi-musisi DJ di Jakarta khususnya ya. Woi Arya di event nih bla 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 bla, isinya tim Beca Army. Nah itu nama Beca Army dari sana guys. Thank you. Shout out buat Bukan kita yang bikin, sumpah. Bukan kita yang bikin. Siapa nama lu? Shout out ya. Ya dari sana jadi awalnya. Dan kalau ditanya nyangka apa enggak ya balik lagi nggak ada yang nyangka. Nggak nyangka. Cuman buat fun doang awalnya. Ya itulah, mungkin terlepas dari kita bahas package juga, gue kan kalian ini juga DJ ya kan, kalian DJ, gue pengen nanya nih, by the way pengalaman sial pertama kalian saat DJ itu apa? Atau enggak selama ini kalian DJ paling sial itu apa kejadiannya? Gue pengen coba dari Kak Oni ini dulu. Lah, Ya, harus masa lu ngapain di sini? kita kan ngobrol. Nggak paling sial kalau gue bilang ya nggak prepare lagu sih, tiba-tiba main tempat yang rame terus ya main, kan dari duluan ya nyantai aja main iseng-iseng. Gue nggak percaya sih, maksudnya kok dari selama lu nge-DJ petantang, maksudnya kejadian realnya apa? Ya contoh, gue pernah datang ke klub, ternyata isinya apa salah nggak sesuai ekspektasi gue atau kayak gue lupa bawa laptop gitu. Oh iya, laptopku rusak. Tiba-tiba tuh. Iya, nggak jadi main. Udah, sial tuh. Iya dong, Gak dikaji dong? nggak digaji, nggak jadi main. Terus itu rusaknya pas udah mau main, jadi setengah jam gitu pas dibuka, ih nggak nyala. Padahal di rumah aman-amannya pas jalan rusak. Jadi kayak gambar apel doang dulu tuh, kok Shit rusak. happen. Yes, happens. Itu paling sial udah. Nggak ada yang bisa dari itu. Nah, mumpung masih kawan dengan ini ya, Iya. pengen nanya dong kawan dengan ini pertama kali jadi murid dong, pertama tuh kayak gimana rasanya? Ya, begitulah. 2008 kan? Dulu tuh di sini tuh gurunya Yudi kan, kok Yudi itu. Iya. Wah, galaknya luar biasa dulu. Sumpah galak.
Sekarang mungkin anak-anak sekarang belajar sama Koyudi ini masih lebih nyantai, lebih gampang lah kalau dulu. Wah dulu mah tangan bisa dipukulin pakai spidol segala Oh macam. iya pakai penggaris ya, kok Yudi cerita sih. Ya, lagi dulu kan alat DJ-nya seadanya ya, DJ cepet sama terus pakai CD dulu. Jadi ya buat anak-anak sekarang mestinya makin bersyukur lah, makin gampang DJ. Nggak kayak dulu tuh, BPM ditutup ya, Makanya BPM sekarang banyak yang ditutup. nanya, Bang, belajar DJ di mana nih? Berkali-kali kalian di YouTube tuh kayak pakai internet kalian gratis, tinggal lihat itu bisa loh. Sebenarnya nggak harus ngeluarin budget gede. Karena ya kita realistis memang kalau belajar les DJ itu budgetnya memang gede. Kalau kalian pengen yang murah atau gratis pun di YouTube tuh ada. Di YouTube mana tuh? Salah satunya Doms DJ. Dan banyak YouTube lainnya juga kalau kalian luar negeri juga ada. Gitu. Ya. Next, coba dari Ko Steve-nya sendiri, apa tuh pengalaman Sial. paling tai dah yang pernah terjadi? Ini sih, jadi kalau dulu kan kayak kan ketika masih kayak udah mix ini terima-terima aja nih, terima-terima aja begitu iya, kita udah nyiapin apa, pas dateng ternyata klubnya beda sama musik yang kita mainin. Dan kita mainin, kita paksa pakai gimana nggak kena, jadi kayak orang tolol gitu jadinya, kayak berasa kayak gue main, ini kayak mainnya sebenarnya aman nih, tapi crowdnya cuma diem bengong gitu kan. Begitu kelar turun, presidennya naik, dar pecah gue bilang kan, gila itu sih malu sih jatuhnya, kayak jadi kayak berasa kayak bego gitu loh. Jadi kadang itu kayak makanya jadi pengalaman itu kalau misalnya ke booking gitu ya, ini deh lihat tempatnya dulu deh. Tapi ini ada pertanyaan yang nyambung juga. Ini kalau kalian nih, kan punya genre masing-masing mainnya gimana? Kalau kalian tiba-tiba dibayar, let's say 3 kali lipat atau 5 kali lipat lebih mahal, tapi untuk bermain genre yang kalian tidak mainkan, mau nerima nggak? Ini ada yang nanya baju. Gue mau. Biasa aja dong. Gue mau. Kenapa? Ya, kalau gue sih ngomongin soal uang yang 5 kali lipat, yang main lagu sama aja semua. Gak peduli gue mau lagu apa yang dapetin duit banyak. Gue main logika aja. Realistis gue. Iya, keren banget. Kalau yang lain? Kalau gue enggak sih. Gue Ini gue ngomong genrenya, ini bukan menghina genre ya. Maksud gue, kita kan setiap DJ ada main let's say contoh Adnan mainnya Indo Bounce ya, dia mainnya Indo Bounce. Lu tiba-tiba suruh main R&B. Hip hop, ada hip hop. Hip hop gitu. Iya maksudnya genrenya Cross. Nyebrang jauh, jauh. crossnya jauh gitu. Mau nggak? Atau depends? Tergantung dulu. Tergantung sih kalau. Tergantung dulu. Aku lihat dulu kalau memang wah aku pengen nih main gini, ya udah ambil. Yes. Tapi kadang percuma. Kayak kalau aku yang datang pasti orang maunya Indo Bounce. Karena brandingannya udah kebentuknya seperti itu. Karena Iya, mau itu event juga apapun masalah ya sih, iya. pernah kejadian soalnya. Aku main di stage hip hop dan udah main hip hop nggak kena 10 menit doang langsung ke Indo Bounce langsung pecah udah. Emang itu ditunggu. Itu dia. Jadi kayak kalau mau undang brandingannya udah ya Indo Bounce pasti jadi nggak usah minta yang lain. Oke, next mungkin. Kalau Bang Vi pasti nggak mau kan tadi? Nggak. Nah. Coba Adnan, pengalaman tertai selama DJ. Ini sih, ini udah lama banget ya, rusuh, berantem, itu sampai anarkis, sampai gue disembunyiin di kantor. Jadi Ini berantemnya sama lu atau crowd? bukan crowd yang berantem. Jadi gue kelar main, tuh tempat ya udah pecah gitu aja kan, cuman kayak guanya nggak langsung balik, jadi ngobrol-ngobrol dulu dan ternyata ada yang berantem di bawah dan pokoknya anarkis, ujungnya tuh anarkis, jadi siapapun yang muncul dihajar. Jadi gue langsung, untungnya pas mereka naik ke atas, lihat gue, mereka tahu gitu kan. Jadi gue akhirnya diamanin. Tapi itu sial sih. Ya kayak takut dong gitu kan. Kalau Bang Vi sendiri gimana? Saya tahu. Gue tahu nih. Ada yang mau bantu jawab gak? Gue tahu ini. Ada gua baru kejadian juga. Enggak, itu bukan sial, kalau itu lebih ke ya udah, it is what it is, show must go on. Ya intinya sempat ada masalah waktu gua main di Medan. Jadi waktu gua main di Medan, gua ada kelas sama salah satu pelaku musik di sana, miskom lah, lebih tepatnya miskom segala macam. Itu gua waktu main didatengin sekitar 30 atau 40 orang mungkin ya. Yang datang cuma untuk ngerusak acara gua. Jadi dia datang terus ya kayak gue divacuum-vacuumin, dilempar gelas, dilempar Duit. asbak, duit dikepel-kepel, tisu, disiram. Selama 90 menit gue main, bayangin. Dan gue tetap main profesional. Yes. Tapi ya udah, masalah udah kelar juga, kita udah saling minta maaf dan udah saling verifikasi. Ya tapi yang gue sesalkan itu, maksudnya
Yang gue sesalkan adalah dia juga DJ. Jadi apa sih perasaan lo sebagai musisi kalau lo main di dibikin malu kayak gitu loh. Tapi di sisi lain gue berasa gue rockstar hari itu. Loh, karena gue berasa gue profesional, gue nggak minta udahan, gue nggak menye-menye gitu. Ya gue tetap main full tanpa terganggu dari mental dan fisik, walaupun kena sambit beberapa kali ya. Itu sih pengalaman paling sial ya, dan mudah-mudahan gak keulang lagi, dan mudah-mudahan gue tidak melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Tapi itu sudah lewat itu. Udah clear, udah aman. Kebaikan. Nah, kita udah lumayan ngobrol banyak. Kali ini gue pengen bacain pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang ada di sosmed yang Instagram? lewat Instagram ya. Kita mungkin bisa mulai dari Ugit contoh. Dari gua dulu. Apa tuh? Oke. Sebutin. Nih karena kalian cowok-cowok nih ya, ada pertanyaan nih. Bang, emang kalau DJ cowok suka dapet riders tambahan kayak LC gitu ya? Oh shit man, oh iya. Kau dimana deh? Dalam namanya Yesus enggak. Oh enggak katanya. Enggak ya? Alkohol. Ridersnya alkohol. Alkohol. Alkohol juga udah jarang sekarang. Sekarang apa? Lebih ke kopi kenangan? Ntar aja sama dikasih alkohol. Tapi ini bener, ini pertanyaan ini mungkin gue sambungin ya, Ya, karena boleh. juga banyak nanya. Kenapa ini gue juga mungkin bisa teman-teman bantu jelasin. Banyak orang mengira atau selalu ngecap bahwa DJ itu stigmanya selalu negatif. Padahal iya loh. Enggak, tapi in reality sebenarnya kalau dari gue mungkin bisa jawab tidak, itu tergantung orangnya masing-masing guys. Tidak semuanya negatif. Iya, ya in reality memang dunia malam ini memang jahat ya kita bisa bilang ya. Lingkungannya memang dibilang sehat juga enggak. Lingkungannya kita tuh isinya alkohol, ya sorry kayak cewek-cewek, kalau buat para cowok godaannya narkoba kayak gitu, tapi jangan sampai ya. Terus macam-macam lah, itu kan udah nggak sehat. Cuman gue pengen tanya ya kalian para DJ sebenarnya apa, termasuk tadi pertanyaan, apakah Riders Bang V harus ada LC Mam? Enggak, lebih ke belum sih. Enggak. Gua enggak ada riders. Belum, doain ada ya. Tapi kalau dengan stigma negatif tuh menurut kalian gimana? Kalian ini ngomong ada DJ bisa bantu explain nih. Supaya orang-orang tidak mikir bahwa kena DJ itu selalu konteksnya negatif gitu. Apalagi DJ cewek kan? Iya, itu udah jadi stigma dari zaman dulu karena memang tadi yang lu udah bilang dekat sama hal negatif banyak. Alkohol, prostitut, juga narkoba. Jadi menurut gua itu wajar dan bukan wajar sih, maksudnya maklum kalau ada orang-orang yang memang bukan dunianya di sana yang menganggap kita kayak gitu. Iya. Cuman kita juga nggak semata-mata kayak gitu doang, kayak gitu juga sih. Gitu doang itu gimana? Salah ngomong. Maksudnya nggak semata. Ya balik lagi kalau gue ya, mau orang ngomong apa, mau orang nilai apa ya biarin aja lah. Orang kita kerja nyari duit kok gitu. Benar. Apapun pekerjaannya respect. Even gue nggak pernah hating ke ani-ani. Mereka karena kerja bro, nyari duit itu profesi ya. Profesi. Yang penting nggak merugikan nggak sih? Iya. Yang salah bukan yang jualan, yang beli. Nah. Gitu. Kenapa kalian bisa beralih ke DJ dan sebelum nge-DJ apa yang kalian lakukan? Nah, ini menarik. Betul. Sebelum jadi DJ kalian ngapain sih? Coba Boleh tahu dari- nggak sih? Dari tunggu. Atan. Ya dari Atan deh. Kelihatan. Gue sebelum DJ itu ngeband, terus gue belajar produce, akhirnya gue suka LC. Oh, udah ganti pertanyaan ya? Oh, udah ganti pertanyaan. Sorry guys. yang tadi. Oh, akhirnya suka LC ya. Ganteng. Jadi iya sih. Gue jadi dulu ngeband, terus gue belajar produce, akhirnya gue kenal sama namanya EDM, gue suka EDM, dari situ gue belajar DJ udah. Gue dulu emang startnya kuliah musik, terus habis itu belajar produce, terus habis itu kenapa yang DJ sebenarnya gini, kan karena gue produce dulu, jadi kan gue bikin lagu, terus habis itu gimana caranya lagu gue dimainin, Nah, akhirnya gue belajar DJ sama. aja gitu. Betul. Jadi startnya itu. Nah, tadi dulu sebelum kelar Steve, ada fun fact, Steve Riz tuh dosen loh guys. Serius? Dia dosen musik guys. Dosen musik. Di Universitas PH. Ya, uang papa habis gitu. Habis. Angkat aku jadi mahasiswa nih, kos dosen ya? Sempat dulu jadi kan dulu gue juga kuliah di UPH, terus habis itu sempat lulus, habis itu ditarik sama dosen gue, yuk bantuin gue jadi start dari asdos, terus habis itu 2 tahun lah, sekitar 2 tahun lah. Nih Gokil, gue baru tahu detailnya ini lo jujur nih. Jujur Gue udah sama. pernah denger memang. Gua tuh- Steve ini dulu dosen, Gue cuma tau sih. start nge DJ itu pas apa? Pas gue ngajarin 2015 2016 itu. Tapi sekarang udah putus, maksudnya Udah, jadi udah. guru nggak? Udah. Enggak, karena nggak cocok.
Udah enggak cocok. Tapi Putus kan? putus nggak cocok. bukan ini jadi pekerjaan. Udah enggak, karena waktu itu benar-benar gua start nge-DJ itu pas lagi ngajar itu. Jadi kan kalau itu waktu lu ngajar tuh langsung jadi jam 7 jam 4 tuh. Kelar main jam 3 bos gitu kan. Lama-lama juga jadi kayak waktu double itu job juga ya. akhirnya enggak sih. Jadi salah satu Jadi aja. Salah satu. Kau Neoni? Kalau gue Dari beban keluarga. Enggak, gue juga sebenarnya kepo. Sebenarnya lu tuh sama si Kaude tuh sedekat apa Iya sih? sih, Kok bisa kayak- lu tuh berdua tuh kayak Kayak udah kenal Iya, lama kayak udah banget, kayak- terus kayak tahu kehidupan Iya. masing-masing aja dari dulu. Pokoknya setengah hidup dia tuh di gua lah. Dulu dekat banget ya dulu. Dulu dekat lu banget. sekarang enggak lu nggak usah mulai, lu nggak usah mulai. Klarifikasi dulu. Iya, satu dua anjir. Gua kenal Oni tuh dari dia manggil gua Koko. Lu pernah manggilnya Koko anjing? Apa? Iya apa dulu? Dari dunia apa? Gua dulu tuh pernah jadi tukang nawarin kartu kredit anjir. Nawarin telepon-telepon. Misi Kak, halo. Saya dari bank ini mau nawarin kartu kredit, dapat hadiah boneka, mau nggak Kak? Oh Sumpah. iya, SPG. USPG. SPG. Marketing sales. Oh iya, salah. Ya. Kalau pernah disiram air comberan ya kan? Iya, pernah anjir. Enggak pernah gitu juga. Itu doang, habis itu langsung ke DJ, udah. Gue pikir itu duitnya nggak ada dulu, terus habis itu gue liat DJ. Dulu kan masih DJ Seventeen kan rame kan ya dulu ya. Nah, gue iya gitu. tuh. Zaman itu. Masuk Seventeen dulu, udah. Tapi sekarang masih ada nggak sih? Lu kan sempat ngajar juga kan? Ngajar DJ. Private Itu tuh course waktu gitu. COVID anjir, kepepet itu. Itu kepepet karena duit Itu COVID. lu bukan ngajar, lebih memberikan informasi yang salah ya sih? Jadi lu sebut nggak bikin private? Bikin gua atau menurut gua tapi udah main sekarang namanya DJ Pai. Hai DJ Fai. Oh, si Dixon. Dixon ya. Udah main dia sekarang. Akhirnya sekarang jadi aneh guys. Dia gak- Emang dia juga aneh sih kayaknya sih. Itu ciptaannya dia tuh. Kalau kalian mau lihat, coba dilihat. Aneh serius. Kasihan. Kalau dari Bang Ki sendiri? Kalau beberapa orang udah tau lah. Gue dulu fotografer nightlife di salah satu brand nightlife gede juga yang sekarang dinaungi oleh Veron, Ismaya Lifestyle. Oh iya. Iya dulu kan gue Blowfish Dragonfly fotografer, terus sempat pegang DWP juga, sempat Ultra Bali juga, sampai akhirnya ya udah gue merasa scene-nya fotografer tuh udah nggak sehat ya, udah kayak sekarang tuh jual kalau dulu sorry kayak dagang barang, di sini lebih murah, di sini lebih murah, akhirnya ya udah gue menggantung kamera dan gue dulu punya mantan. Dia nyaranin, kamu kenapa nggak nge-DJ aja? Soalnya kan kamu tengil-tengil gitu kan kayak cocok deh gitu. Ditambah kan teman kamu DJ semua, bisa minta ajarin. Akhirnya gue belajar, shout out buat Rudy Vlody, buat DJ Right, DJ Fendi, walaupun orang-orang sekarang udah nggak tahu kemana ya. Cuman Right dong yang masih ada sekarang DJ. Akhirnya gue join Trigger, sebelum join Trigger disuruh belajar basic dulu sama Wewe. Shout out juga buat Wewe, belajar sama dia di rumahnya kan, rumah dia ada studio kan. Baru nge-DJ udah. Dan awalnya cuman ya udah lucu-lucuan aja, terus gue post di story, responnya besar. Oh, sekarang nge-DJ, main lah di event gue. Jadi wah kayaknya there's money, ada duitnya nih. Ya udah gue coba nge-DJ dan ternyata puji Tuhan ditemukan oleh orang-orang hebat dan sehat lah gitu. Makanya sekarang bisa nge-DJ. Oke, gokil. Ayo lu. Gua kalau gua Lu masih udah kaya. Iya lu orang Udah, kaya. orang kaya. Udah nggak usah lu boleh kaya. Bule Eropa Ini kaya. pertanyaannya dulu sebelum nge-DJ ngapain? Tapi lu kaya kan? Nggak ada hubungannya sama kaya apa enggak. Ini sama final. Nih guys, dulu kita pernah ngadu-ngaduan miskin guys. Jaya bilang, dulu gue pernah naik motor. Apa motor? Ninja. Itu kaya. Dia emang udah kaya dari dulu. Gua dulu tuh memang sebenarnya start nge-DJ mungkin udah beberapa yang tahu ya. Gua dulu sebenarnya nge-DJ udah sebagai hobi dari tahun 2015. Gua ngikutinnya tuh lebih ke lomba-lomba gua dulu. Jadi mainnya itu seperti lomba-lomba DJ yang ala-ala Red Bull Street Style, lomba-lomba DJ lah pokoknya. Nggak ada yang bener-bener main nge-gigs buat menghibur orang. Dari situ hobi akhirnya ya gue nggak ada, waktu itu juga masih muda, gue lulus kuliah baru bener-bener kerja tuh. Gue dulu di Holy Wings Resident. Oh berarti Ya lu sebelumnya di Surabaya juga reguler pernah, cuman bener-bener kayak akhirnya jadi pemasukan ya yang pas di Jakarta waktu itu. berarti benar-benar first job lu ya DJ kan?
Enggak sih, gue pernah jadi waiters, pernah jadi kitchen helper. Masa Enggak, sih? serius. Tapi di Belanda kan? Di Belanda. Beda, tapi di Belanda. Jadi kayak ya di Belanda. Merantau dulu kan kuliah terus gagal, akhirnya pas di Belanda Fuck, man. masih ada waktu tuh mau pulang mau ngapain 6 bulan kan. Ya udah gue mikir kerja itu yang gue bisa lakuin. Ya tapi di Gitu. Belanda. Belanda kan. Bukan di Cisauk. Apa magang lagi, magang Kali ya? lu jadi waiter di Cisauk. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau di Cisauk mah kita ini respect, Bro. Ini mah di Belanda. Gini, kalau kalian masih nanya, Bang, gue belajar DJ nggak punya budget atau apa? Ya kembali lagi kayak gue jelasin, everyone start from somewhere. Jadi kayak ya lu bisa belajar DJ dengan gratis, nggak perlu bayar banyak duit. Semua tergantung niat aja. Kalau kalian suka, coba betul. dulu, lakuin aja sebagai hobi kayak. Ya. Kayak buktinya kayak nih, kalau Steve dulu dosen, bayangin dosen sesibuk apa dengan dia bikin musik segala macam, dia mencoba jadi DJ, ternyata it works gitu. Jadi kan nggak ada yang tahu. Tapi gue belajar DJ itu dari YouTube loh. Start awal. Tuh, Bener-bener gue cuma langsung. kayaknya seru nih, lihat alat nih, lihat alatnya, lihat apa, udah gue liatin, oh cara mixing tuh kayak gini, dan dengan tololnya beli gitu. Udah Itu tuh. Kaya. Orang kaya ya, itu orang kaya. Dia kan udah kerja dosen, udah ada penghasilan. Oh iya, udah. Bro, kuliahnya di UPH udah pasti orang kaya. Jangan bikin miskin. Kuliah di UPH, bro. Ya intinya udah banyak wadah yang bisa kalian serap, Iya. jangan males ngulik gitu. Sekarang tuh udah gampang. Yang penting niat sama mood. Hal kocak apa yang udah kalian rasain tapi pengen ngerasain? Gak ribet. Gini gue. Kali pernah nggak cipokan sama cewek yang bibirnya sumbing? lagi mabuk kalian? Lagi mabuk ada nggak? Pernah nggak sih? Hah? Ya Ahmad Dhani lu jawaban lu. Bisa nggak pacaran sama DJ?